Pak RT, ini kan apa namanya, atapnya udah pada bolong-bolong nih. Pada bolong ya. Kalau hujan tuh pada bocor gitu. Oh, berarti kalau hujan ini pada bocor ke sini. Iya. Ini apa namanya, pondasinya udah jadi ya. Udah jadi ini buat tiang-tiangnya. Iya. Nah, ini jadi karena memang katanya teman-teman di sini karena kekurangan dana untuk pembangunannya, maka ini terbengkalai. Sampai sekarang belum pernah direnovasi. Belum. Masya Allah, tuh teman-teman, dari tahun 97 sampai tahun 2023 ini masjid belum direnovasi sama sekali. Makanya kalau kita lihat atap-atapnya juga sudah pada rapuh. 6 tahunan ya? 26 tahun kira-kira. 26 tahun. Makanya Masya belum Allah. pernah diapa-apain karena mengenai dananya ini yang susah di sini. Diterima uang 1 juta rupiah dari hamba Allah Saudi Arabia. Silahkan, Tet. Ya. Alhamdulillah terima ini uangnya. Tarwadita, koswadita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Ropa dari channelnya Budak Pipir. Oke, bagaimana kabarnya sahabat? Mudah-mudahan kesuksesan, keberkahan menyertai sahabat-sahabat beserta keluarga di sana. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 April 2023, bertepatan tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, pas hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah saya akan menyampaikan amanah dari hamba Allah dari Saudi Arabia. Itu amanahnya berupa uang sebesar 1 juta rupiah. Terlebih dahulu saya ucapkan minal aizin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Ropa dari channel Budak Pipir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati dari video-video sebelumnya sampai video sekarang, untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak beribu terima kasih kepada saudara-saudara kita dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang sudah mensupport channelnya Budak Pipir secara materi maupun doa terbaiknya. Saya doakan mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang belum mempunyai keturunan mudah-mudahan cepat diberi keturunannya, dan yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya, dan mudah-mudahan saudara-saudara yang sudah berkeluarga saya doakan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini maksud dan tujuan saya itu ingin menyampaikan amanah dari hamba Allah yang berasal dari Saudi Arabia. Beliau memang tidak menyebutkan namanya, tapi alhamdulillah beliau sudah sering sekali memberikan sebagian rezekinya kepada saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung, seperti anak yatim, ibu tunggal, dan gadis-gadis yang kurang beruntung yang putus sekolah. Nah, pada hari ini alhamdulillah beliau menitipkan kepada saya sejumlah uang 1 juta rupiah untuk menyampaikan amanah ini ke Masjid Jami Al-Wusta ini, karena memang untuk pembangunan masih banyak yang memang terbengkalai. Itu pun saya tahu dari pengurus masjidnya langsung ya. Jadi bagaimana lebih jelasnya, jangan di skip dulu, ikuti saya terus. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke samping Masjid Al-Wusta. Nah, kebetulan alhamdulillah di sini sedang ada kegiatan. Ini adalah pengurus Masjid Al-Wusta Kampung Buha yang saya bilang tadi ya, yang maksud tadi. Assalamualaikum. Punten Pak. Punten. Nah teman-teman, alhamdulillah di Masjid Al-Wusta ini sedang ada kegiatan. Ini adalah pengurus-pengurus Masjid Al-Wusta sedang membuka amplop infak lebaran, dan itu rutinitas setiap Idul Fitri ya Ustaz ya. Nah,
Jadi untuk uang kas masjid itu di Masjid Al-Wusta ini itu setiap tahunnya rutinitas ada kotak amal, dan itu diperuntukkan untuk semua masyarakat Kampung Guha. Dan pengurus masjid ini berinisiatif membagikan amplop ke seluruh masyarakat Kampung Guha. Maksudnya untuk untuk bersodakoh. Nah, itu kita bisa lihat aktivitasnya di sini. Alhamdulillah sudah ada Pak Ustadz selaku keagamaan di Masjid Al-Wusta, dan ini juga ada teman-teman dari pengurus masjid juga sudah pada datang untuk menghitung kotak amal yang tadi pagi kita buat ya, Pak RT ya. Pak RT Didin. Nah, Pak RT, maaf sebelumnya, memang kalau untuk di Masjid Al-Wusta ini sudah rutinitas menjalankan seperti ini, Pak RT? Ya, kalau memang dikatakan rutinitas sih hampir setiap tahun. Setiap tahun ya, Pak? Iya, setiap ada istilahnya Idul Adha, Idul Fitri, itu udah rutinitas. Rutinitas ya? Iya. Udah jadi kebiasaan lah gitu. Biasanya. Itu udah berapa tahun kesini, Pak? Kalau nggak salah udah ada lah bang, sekitar 6 tahun lah. Oh, sekitar 6 tahun. Iya. Tapi alhamdulillah masyarakat antusias dengan adanya mengadakan kotak amal di hari raya ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Karena memang di masjid ini saya kemarin pernah ngobrol-ngobrol sama pengurus masjid. Iya. Dan memang untuk pemasukan donatur dari luar itu di sini tuh sangat susah sekali katanya ya. Iya, memang sulit lah kalau di sini, karena di sini situasinya gunung gitu ya, kampung lah gitu. Jadi kalau agak sulit juga sih memang juga. Ya, emang katanya juga kalau misalkan untuk uang donatur dari luar mungkin ada ya, Pak RT ya. Iya. Cuman nggak seperti masjid-masjid yang lain. Dan mungkin kalau misalkan di Masjid Al-Wusta ini katanya untuk pembangunan juga itu hasil swadaya masyarakat ya, Pak RT. Iya. Memang itu juga suka ada dari luar gitu ya, yang menyumbang, ada sedekah, ada. Tapi kalau untuk pembangunan masjid total, renovasi, kadang-kadang sulit juga masyarakat juga. Gitu ya. Banyak mengeluh gitu masyarakat. Banyak mengeluh karena memang donatur dari luar juga susah. Dan lokasi masjidnya juga teman-teman ini di bawah kaki Gunung Karang ya. Iya. Jadi pelosok banget, berada di pelosok pedesaan Banten di sini. Iya. Memang masjidnya ini luar biasa menurut saya, masjidnya gede banget. Tapi untuk masalah donatur sangat susah. Karena memang terletaknya di pedesaan, di pelosok bahkan jauh ke kota ya, Pak RT ya. Iya. Makanya untuk donatur itu sangat susah. Untuk masuk donatur itu sangat susah. Nah, sedangkan kemarin juga kita dengar dari pengurus masjid, sedangkan masjid juga belum ada akte ya. Belum. Ya, itu mungkin yang salah satunya yang membuat susah untuk donatur keluar ya, Pak RT ya. Ini juga masyarakat di sini memang udah ada rencana ingin punya akte. Jadi kalau misalkan cari donatur juga mungkin agak gampang kalau ada itu sih. Mungkin karena ada beberapa syarat-syarat yang memang belum ditempuh ya. Pak. Dan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol, katanya habis Lebaran ini insya Allah katanya ada mau renovasi pagar yang di sebelah kanan. Ada pagar, terus kolam katanya ya. Terus ini juga kan udah pada bocor-bocor tuh teman-teman. Udah udah harus dibenahi sebenarnya ya. Cuman karena memang keterbatasan dari uang kas masjid, sehingga pembangunannya tertunda. Iya, kira-kira begitu lah. Ini juga saya belum lihat-lihat ke tempat-tempat yang lain. Bisa diantar bisa? Boleh. Pak, punten tinggal dulu ya, Pak. Ayo. Nah, oke teman-teman, ini Masjid Jami Al-Wusta. Memang masjidnya kalau kita lihat ini sangat besar sekali. Ini pintu tengah. Ini pintu tengah untuk masuk ke dalam masjid ya. Kira-kira gitu. Nanti kita boleh masuk karena memang lagi ada yang sembahyang, nanti kita tunda dulu ya. Terus ini Pak RT,
ini kan apa namanya, atapnya udah pada bolong-bolong nih. Pada bolong. Heeh. Kalau hujan tuh pada bocor gitu. Oh, berarti kalau hujan ini pada bocor ke sini iya, berarti. keluar air ke bawah. Berarti Kadang-kadang karpet juga pada basah kalau hujan gede. berarti apa, pengurus juga bukan nggak mikirin ya Pak Iya, ya, kira-kira bukan nggak mikirin ketika ada hujan bocor, Iya. terus bukan nggak dipikirin mau bangun juga uang kasnya Tapi susah. susah ya, karena memang keterbatasan dari Iya. uang kas ya. Nah, ini lokasi pendopo. Kalau ini lokasi pendopo ini tempat pengajian. tempat hari. pengajian, terus kalau ada acara Ada riungan-riungan, kegiatan, Di sinilah tempatnya. di sini pendopo. tempatnya. Terus katanya Pak Ustadz, Pak RT katanya kemarin ada apa namanya, ada lokasi yang mau dibikin kantor, Iya. cuman apa namanya, kalau bahasa di sini menangkrak, Iya. karena memang keterbatasan Iya. uang kas masjid. Iya, waktu itu memang kalau fondasi memang sudah ada. Sudah gitu. ada. Tapi kalau ini susahnya untuk mendirikannya gitu. Mendirikannya karena ya, memang mengenai ya, biaya lah gitu. berbiaya. Kita Bisa lihat aja kita sih. lihat Iya. Pak RT. Ini lokasi yang rencana ingin dibangun ruangan. Oh ini Iya, ruangan kamar kantoran maupun gudang gitu. gudang, jadi buat apa, pengurus masjid. Buat pengurus masjid dan menyimpan barang-barang masjid lah gitu yang Iya, tinggal gitu. Jadi kalau misalkan pengurus masjid ada kumpulan-kumpulan Nah, di sini, di sini tempatnya, cuman berhubung di sininya belum ada belum ada. apa namanya, uang kas untuk mendirikannya mungkin ya, Ya. jadi tertunda juga. Tertunda dulu. Jadi ini apa namanya, pondasinya udah jadi ya, Udah jadi. udah jadi, ini buat tiang-tiangnya. Iya. Nah ini jadi karena memang katanya teman-teman di sini karena kekurangan dana untuk pembangunannya, maka ini terbengkalai. Bengkalai lah. Tapi ini alhamdulillah MCK udah masih baru ya. Alhamdulillah Heeh. MCK ada MCK baru, memang masih belum baru. lama gitu. Dan saya juga kemarin dengar-dengar ini MCK-nya katanya dapat bantuan dari pemerintah setempat ya Pak ya. Alhamdulillah, Nah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah teman-teman MCK di Al Wusto ini sekarang udah punya MCK dan masih baru juga ya Masih Pak ya. baru. Dan ini hasil bantuan dari pemerintah setempat ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah setempat yang sudah membantu, mudah-mudahan diganti dengan balasan yang berlipat ganda. Iya. Heeh. Terus kamar mandi katanya kemarin Ya, kamar pengennya sih masyarakat direnovasi katanya ya. renovasi kamar mandi seperti ini. Nah, inilah bentuknya kamar mandi di sini. Tapi Sangat darurat lah gitu. Darurat ya? Iya. jadi tempatnya juga terbuka. Buka. Tuh, teman-teman kita Kalau bisa ada lihat tuh. tamu pun juga kadang-kadang suka malu mau mandi. Betul, Makanya betul, rencana betul. ingin direnovasi. Kalau bisa ya inginnya tahun ini juga gitu setelah. Kalau misalkan dana sudah terkumpul. Iya, itu rencana. Tapi untuk saat ini Saat ini memang belum kelihatan lah gitu. uangnya ya, dananya ya, belum keuangannya. kelihatan. Memang kalau kita lihat juga PT itu dinding-dindingnya sudah Udah pada retak gitu. udah retak, Iya, terus seperti itu. sudah ditutup sama lumut ya. Iya. Di keramik sih kalau memang mau bagus ya Kalau berarti. sih memang di keramik. Dan ini juga karena mungkin kolamnya tidak ditutup, Iya. karena memang apa, lokasi ininya juga udah kotor, Iya. jadi sehingga airnya juga tidak jernih ya tuh. Nih, kadang-kadang kan campur air gunung sama air hujan. Jadi campur. Campur. Jadi mungkin masyarakat pengennya ininya dibenahi dulu, Iya, kira-kira gitu. baru dibenahi di airnya ya. Iya. Ya memang kalau dilihat juga nih teman-teman, emang airnya mah ini asli air gunung, cuman karena memang ini kolamnya belum direnovasi sehingga airnya pun kotor. Nah dindingnya juga udah ditutupi sama lumut-lumut tuh. Jadi mudah-mudahan kedepannya nanti ada rezeki untuk merenovasi kamar mandi juga ya. Terus kalau itu Pak RT katanya mau apa, ngerenovasi pagar. Oh ya, pagar sebelah sini sebelah. Jadi kalau hujan tuh kadang-kadang air masuk ke dalam dari Berarti- jalan gitu. Jadi Iya. kalau hujan itu di sini katanya banjir ke bawah ya, Iya, Pak ke RT. bawah.
Karena memang kalau kita lihat juga lantainya ada di bawah, posisi jalan itu ada di atas. Otomatis kalau misalkan hujan itu banjirnya turun ke bawah. Iya, ke Ya, lantai masjid. ke lantai masjid ya. Jadi rencana ingin ditutup, pagarnya direnovasi. Berarti nanti atapnya juga gitu. si temboknya ini ditambah dinding ya. Iya, ditambah dinding. Kira-kira setengah meter ya. Iya. Setengah meter, dan mungkin juga atasnya juga harus Atapnya ditambah juga lagi ya. dilewatkan ke jalan. Ditambah Ditambah juga. ya. Terus itu juga kalau kita lihat atasnya juga udah pada bolong-bolong ya, karena memang semenjak dari tahun berapa katanya, dengar-dengar kemarin udah Tahun 97. sampai sekarang belum pernah direnovasi. Belum. Masya Allah tuh teman-teman, dari tahun 97 sampai tahun 2023 ini masjid belum direnovasi sama sekali. Makanya kalau kita lihat atap-atapnya juga sudah pada rapuh, dan memang ini sudah layak sebenarnya kalau misalkan ada uang ya, sudah layak untuk direnovasi. Iya. Tapi segini mah kuat ya PT ya. Kuat alhamdulillah sih. Karena kayunya dari ya kayu, boleh dikatakan kayu asli lah gitu. Asli gunung ya. Iya, asli dari gunung. Karena mungkin kalau orang tua zaman dulu mah masih kental dengan gotong royong ya. Nah, itulah gitu. Gotong royong. Jadi masyarakat itu semuanya ke gunung ngambil kayu Iya. untuk pembuatan masjid. Tapi kalau dilihat kayunya memang masih bagus ya. Masih bagus. Belum ada yang rapuh, cuman Ya kira reng-rengnya itu reng sama kasonnya. Bener. Kalau dari 97 itu sekarang 2023 berarti ada kisaran 26 tahunan ya. 26 tahun kira-kira. 26 tahun. Makanya Masya belum Allah. pernah diapa-apain karena mengenai dananya ini yang susah di sini. Karena memang faktor dana ya. Faktor dana. Ya. Faktor dana donatur memang mungkin susah dari luar, karena posisi masjidnya ini ada di pelosok pegunungan. Pegunungan. Tapi saya sangat salut sekali dengan adanya masjid di pelosok pedesaan ini, tepatnya di bawah kaki Gunung Karang. Tapi ini besarnya Masya Allah banget ini. Kalau ada di kota aja ini Pak, ini udah layak sebenarnya kayak Masjid Agung ini. Iya. Soalnya gitu. kalau kita tadi muter-muter, denah lokasinya ini sangat besar sekali ini. Besar emang. Kira-kira ada berapa meter ini? Kalau nggak salah menurut hitungan saya pribadi gitu ya, kira-kira ini 30 kali 25. 30 kali 25. Iya. Tapi yang menyayangkannya juga belum punya donatur. Nah, kira-kira itulah. Jadi masjid sebesar ini tidak ada yang nyangka sih. Belum ada. Kalau orang-orang ngelihat masjidnya nggak pasti nggak percaya, masa masjid segede gitu nggak ada donatur kan ya. Pasti itu. Iya memang. Soalnya kalau masjid segede ini harusnya sudah ada donatur. Ada. Dan mungkin tadi yang dibilang sama Bapak, mungkin salah satunya kendalanya itu dari akte ya. Iya. Karena memang kalau misalkan masjid sekarang itu kalau sudah ada akte atau sertifikat untuk bantuan masjidnya itu ada sebenarnya. Iya ada. Cuman syaratnya itu Syaratnya belum ada, belum lengkap belum lah lengkap. istilahnya. Tapi sedang berjuang ya, Sedang berjuang. Nah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan berhasil, dan kita doakan juga untuk sahabat-sahabat ya, untuk masjid ini mudah-mudahan kedepannya nanti diperlancar, dipermudah segala urusan-urusannya ya. Iya. Amin. Kita ke depan boleh? Boleh. Yuk. Oke, kita sekarang menuju ke depan masjid. Tuh sahabat, kita bisa lihat di atap-atapnya udah pada bolong. Nah, ini rencananya habis lebaran sih sebenarnya, rencana ini katanya mau direnovasi, mau ditambah dinding setengah meter sampai ke sini tuh sahabat. Sedangkan dengan kondisi keuangan masjid yang memang sangat minim, ingin membangun pagar ini itu sangat tidak mungkin sekali. Tapi nggak tidak mungkin sih kalau misalkan ada niat dan dari masyarakatnya juga kompak ya. Karena memang katanya di sini mau apa-apa, mau pembangunan apa juga itu hasil swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Ya waktu itu juga pembangunan ini renovasi pagar, cuman kemampuannya seginilah. Oh ini sepotong ya. Sepotong. Nggak sesuai karena memang keterbatasan dana ya. Nah itulah kira-kira. Jadi kepengennya mah mungkin seperti ini. Semua gitu. Semua pagarnya kayak gini gitu, tuh. ya. Jadi kelihatannya bagus. Nah, karena memang keterbatasan dana, akhirnya ini terbengkalai sepotong ke sana. Nah, karena mungkin terbentur di dana ya. Dan untuk sementara ini dananya itu sangat minim lah. Minim.
Ya minim sekali lah. minim sekali. Nah, sedangkan kalau misalkan Pak, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan mau ngebangun ini nih ya, Iya. apa namanya, pagar, itu kira-kira untuk perincian dananya itu habis berapa juta itu Pak? Kalau hanya untuk renovasi pagar, saya perkirakan ya kurang lebihnya gitu ya. Mungkin kurang ya istilahnya, pasti lebih nggak mungkin gitu ya. Perkirakan bang saat 30. 30 juta. Iya. Ini 30 juta ini pagar sama atas ini ya? Enggak, itu hanya pagar Pagar doang. doang. Iya. Oh iya. Pagar doang. Karena ini pagar. sangat panjang pagarnya. Ya benar-benar. Sangat panjang sekali tuh sahabat. Jadi katanya kalau misalkan ini mau direnovasi, ini membutuhkan biaya 30 juta. Sedangkan keuangan yang ada di masjid ini belum seperempatnya aja. Belum. Belum itu ya. Rapatnya juga belum. Seperempatnya juga belum. Ya tadilah yang sudah di Dan itu pun paling apa namanya, mengandalkan itu ya, iya, kayak semacam sumbangan di kotak luar. amal, dan itu pun diadakan 1 tahun sekali. Nah itu. Dan mungkin nggak seberapa, tapi Nggak alhamdulillah ya, alhamdulillah ada uang. Memang nggak seberapa, tapi alhamdulillah lah ada. Alhamdulillah. Ya. Nah ini juga kusen juga udah pada keropos ya, Pak ya. Kusen Terus aduh, ini udah nggak ada tuh. Kalau dilihat sangat miris sekali sih dengan keadaan masjid gede seperti ini. Tapi bukan nggak dirawat sebenarnya, cuman mungkin ya tadi keterbatasan dari dana, sehingga apa namanya, pembangunan itu terbengkalai. Oke teman-teman, nah saya bilang tadi masjid ini ada letaknya di lokasi pegunungan. Nah sekarang kita sudah ada di atas gunung. Nah saya ini lagi ada di halaman masjid, dan ini saya dari atas. Kalau kita lihat ke belakang saya, di situ tepatnya Gunung Karang sahabat, karena memang cuacanya lagi kurang bagus, jadi gunungnya tertutup. Biasanya kalau cuacanya lagi bagus di gunungnya itu biasanya kelihatan gede banget sahabat. Nah oke, kita kembali ke pengurus masjid. Nah, ternyata kalau kita keliling-keliling tadi sama Pak RT selaku pengurus masjid, memang untuk kalau kita berbicara mengenai kebutuhan untuk masjid ini sangat banyak sekali kebutuhannya. Salah satunya mungkin dari atap-atapnya memang sudah pada rapuh, sudah bocor. Dan yang kedua, mau ada pembangunan pagar untuk ditambah dinding ke atas. Itu juga sangat kasihan sekali, karena memang uang donaturnya, bukan uang kas masjidnya memang tidak mencukupi untuk merenovasi pagar ini. Karena kata Pak RT tadi, untuk membangun pagar ini membutuhkan uang 30 juta kurang lebih segitulah. Nah, masjid ini. Ya, ini kita sudah masuk ke masjid ya. Kalau di dalamnya mah enak banget ini Pak RT. Adem. Dalamnya agak tinggi, adem lah. Nah ini juga yang ingin rencana direnovasi sebagai pengimaman gitu, kalau di sini tempat imam gitu. Tempat imam ya. Iya. Plus khotbah juga di sini ya. Khotbah juga di sini. Dan lagi ingin rencana direnovasi atasnya, ini udah rapuh. Oh, ini mau udah ngebros. Iya, udah hampir jatuh lah. Hampir jatuh ya. Berarti ini makanya habis sama habis sama rayap. Sama rayap ya. Iya, habis.
Oh, berarti kalau ngomongin kebutuhan banyak ya? Banyak juga. Banyak. Kalau ngomong kebutuhan memang banyak ya. Ini juga kemarin alhamdulillah kita sudah membeli jam ya. Iya. Ini LED dari hamba Allah, dari masyarakat juga. dari masyarakat juga. Ketika sudah terkumpul uangnya dibeliin Ya. ini ya. LED. Nah, Jadwal. sahabat, kalau nggak percaya ini juga untuk pembelian jam ini juga itu membutuhkan 1 tahun ya. Karena lebih. Kalau dihitung ya hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Iya, ingin beli ini. Berarti ingin punya. perencanaan mau beli jam digital ini itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun baru terkumpul biaya, Iya. baru dibelikan ini. Baru dibelikan. Masya Allah, sahabat. Di masjid ini untuk membeli jam digital aja harus 2 tahun dikumpulkan katanya uang sahabat. Kalau itu mungkin nggak percaya lah, ini langsung pengurus masjid yang berbicara. Dan alhamdulillah kipas juga ada itu juga mungkin hasil dari hamba Allah ya, yang bersedekah ya Pak. Iya. Alhamdulillah itu sama. Nah, kalau kita lihat dari dalamnya itu alhamdulillah gede banget tuh. Yang saya bilang tadi, kalau ada di posisi di perkotaan mungkin ini jadi masjid agung ini. Iya, tapi ini hasil swadaya masyarakat. Nah, yang luar biasanya sahabat, hasil swadaya masyarakat segede ini gitu tuh. Apalagi kalau ada donatur. Oke, alhamdulillah sahabat, tadi kita sudah keliling-keliling sama Pak RT selaku pengurus Masjid Al-Wusta. Nah, kenapa? Karena beliau memang yang lebih tahu di masjid ini. Nah, sekarang kita sudah berjumpa dengan pengurus-pengurus masjid. Insya Allah saya akan serahkan titipan amanah dari Saudi Arabia. Beliau menitipkan sejumlah uang 1 juta rupiah kepada saya untuk disampaikan ke Masjid Jami Al-Wusta ini. Karena memang kalau kita lihat tadi, untuk berbicara kebutuhan sangat banyak sekali kebutuhannya ya berarti ya. Sedangkan kalau kita lihat dari uang kas masjid itu sangat minim sekali. Untuk pembangunan pagar saja yang tadi sudah kita lihat sama Pak RT, yaitu kisaran mungkin kalau ingin beres 100% itu mungkin membutuhkan budget kisaran 30 juta ya. 30 juta mungkin bisa lebih bisa kurang ya berarti ya. Itu baru perkiraan. Nah, tapi insya Allah depannya kalau kita sungguh-sungguh berjuang demi masyarakat Kampung Goa, demi masjid kita juga, insya Allah dari berbagai arah rezeki masuk ke masjid ini, insya Allah ya. Nah, oke, langsung aja ini Pak, uangnya bisa saya serahkan ke siapa ini? Boleh, aja nih. Ke ini, di situ aja nggak apa-apa, duduk Pak. Nah, oke. Alhamdulillah, jadi maksud tujuan saya kesini pertama silaturahmi, yang kedua saya ketitipan amanah dari hamba Allah yang berasal dari Saudi Arabia sebesar 1 juta rupiah. Memang beliau tidak menyebutkan namanya, tapi dengan ikhlas beliau menyisihkan sebagai hartanya untuk diinfakkan ke Masjid Jami Al-Wusta. Oke, bisa diterima uang 1 juta rupiah dari hamba Allah Saudi Arabia. Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah, saya terima ini Bang. Ya, kalau untuk saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah ya, mudah-mudahan uang tersebut ada tambahannya dari hamba Allah yang lainnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada hamba Allah dari Saudi Arabia. Alhamdulillah uang sudah saya sampaikan sebesar 1 juta rupiah ke pengurus Masjid Jami Al-Wusta. Usai sudah saya sampaikan, mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Alhamdulillah sahabat, uang amanah berasal dari Saudi Arabia sebesar 1 juta sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kebaikan beliau dibalas oleh Allah yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.